Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu ya. Hari ini saya Aliananda Rumekti ingin membagikan sedikit pengetahuan tentang teori humanistik dari Carl Rogers. Carl Rogers adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902 dan wafat pada 4 Februari 1987. Carl Rogers merupakan tokoh psikologi humanistik. Teorinya yang terkenal adalah person-centered atau teori yang berpusat pada pribadi, dan psikoterapinya yang terkenal adalah client-centered therapy atau terapi yang berpusat pada klien. Person-centered atau teori yang berpusat pada diri sendiri menurut Rogers terdiri dari asumsi dasar, diri dan aktualisasi diri, kesadaran, menjadi seorang manusia, dan hambatan dalam kesehatan psikologis. Kita akan masuk ke poin pertama ya teman-teman. Poin pertama yaitu asumsi dasar. Menurut Rogers, asumsi dasar ini terdiri dari kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan formatif misalnya suatu hal yang berevolusi dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks. Kemudian untuk kecenderungan aktualisasi adalah kecenderungan untuk memelihara atau meningkatkan suatu organisme. Selanjutnya adalah diri dan aktualisasi diri. Pada diri dan aktualisasi diri menurut Rogers, kita akan mengenal apa itu diri, aktualisasi diri, konsep diri, dan diri ideal. Rogers menganggap diri atau self sebagai hasil dari medan fenomena. Medan fenomena secara garis besar berisi tentang pengalaman. Nah, maka dari itu teman-teman, self dapat berubah sebagai akibat kematangan biologis dan belajar. Kemudian, aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk memperoleh kepuasan dari dirinya sendiri sesuai yang dirasakan pada kesadarannya. Ada dua hal yang cukup menjadi sorotan dalam sistem ini, yaitu konsep diri yang meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan disadari oleh individu. Kemudian ada diri ideal, yaitu pandangan seseorang tentang diri yang diharapkannya. Makanya, inkongruen atau ketidakseimbangan diri dengan diri ideal dapat menyebabkan konflik atau ketidakbahagiaan. Poin berikutnya adalah kesadaran. Dalam kesadaran, kita akan menemui dua hal, yaitu tingkat kesadaran dan penyangkalan atas pengalaman positif. Rogers berpendapat bahwa ada 3 tingkat kesadaran. Tingkatan yang pertama, yaitu kejadian yang dialami pada batas kesadaran dan biasanya diabaikan. Kedua, pengalaman atau kejadian yang disimbolisasikan dan dimasukkan secara bebas ke dalam konsep diri. Ketiga, pengalaman yang diterima dalam bentuk distorsi atau berubah bentuk. Selanjutnya adalah penyangkalan atas pengalaman positif. Penyangkalan ini misalnya pada pujian yang di dalamnya tersirat ejekan, sindiran, atau ancaman. Nah, ada salah satu hal yang menarik dari person-centered menurut Rogers, yaitu menjadi seorang manusia. Rogers mengungkapkan bahwa untuk menjadi manusia harus melalui proses, seperti membuat kontak positif atau negatif dengan orang lain untuk menciptakan pengalaman. Dalam hal ini, penghargaan positif diperlukan untuk mendapatkan penghargaan diri yang positif atau pengalaman menghargai diri sendiri. Maka dari itu, dapat dirumuskan bahwa sumber dari penghargaan diri yang positif terdapat pada penghargaan positif yang diterima dari orang lain. Jika sudah sampai pada fase ini, orang tersebut menurut Rogers adalah orang yang penting dalam lingkup sosial dengan caranya sendiri. Oke teman-teman, kita akan berlanjut ke poin berikutnya, yaitu hambatan pada kesehatan psikologi. Hambatan ini diantaranya penghargaan bersyarat, inkongruensi, sikap defensif, dan disorganisasi.
Penghargaan bersyarat dapat kita temui misalnya pada pasangan akan mencintai kita hanya jika kita dapat memenuhi ekspektasi atau persetujuannya. Selanjutnya adalah inkongruensi. Nah, inkongruensi dinilai dapat menjadi sumber gangguan psikologis. Misalnya, inkongruensi pada pengalaman atau konsep diri yang tidak konsisten dengan konsep diri yang sedang muncul. Inkongruensi menimbulkan kerentanan, kecemasan, dan ancaman. Karena semakin besar hal ini dirasakan, individu akan semakin rentan. Kemudian, kecemasan dan ancaman dapat dirasakan karena rasa tidak nyaman karena telah menyadari adanya ketidakseimbangan. Selanjutnya adalah sikap defensif, di mana sikap ini dimunculkan sebagai upaya perlindungan dari kecemasan dan ancaman. Terakhir adalah disorganisasi, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam suatu hal. Disorganisasi dapat juga diartikan sebagai kekacauan, di mana tidak ada kaitan antara satu hal dan hal lainnya dalam diri. Dalam teorinya, Rogers juga menyebutkan tentang ciri-ciri manusia masa depan. Ciri tersebut adalah lebih mudah beradaptasi, lebih terbuka pada pengalaman, percaya pada diri sendiri, lebih berintegrasi dan lebih utuh, dan percaya pada kemanusiaan. Salah satu psikoterapi yang paling terkenal dari Rogers adalah client-centered therapy, atau terapi yang berpusat pada klien. Terapi ini menempatkan tanggung jawab atas perubahan kepribadian pada klien, bukan pada terapis, tetapi pada klien itu sendiri. Nah, di sini klien diposisikan sebagai pencari, penemu, dan pencipta solusi. Sementara terapis hanya sebagai fasilitator. Terapis tidak melakukan intervensi dan tidak memberi saran atau masukan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari teori Carl Rogers yaitu Rogers sebagai psikoterapi memandang manusia yang sehat secara psikologis dari teorinya. Rogers lebih memandang individu sebagai pribadi yang unik, bukan pada persamaannya. Suatu perubahan atau perkembangan kepribadian bertumpu pada kondisi, proses, dan hasil konseling yang berpusat pada klien. Maka dari itu, klien atau individu yang sukses akan menjadi manusia masa depan yang berfungsi sepenuhnya. Ini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.